Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya, bukan mempresentasikan perasaan saya ke dia. Maka perkenalkanlah, nama saya Farhan Balil Arhab, NIM 1810 30 40 127. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum diplomatik dan konsuler. Yang pertama, pengertian hukum diplomatik dan konsuler. Definisi hukum diplomatik dan konsuler adalah cabang ilmu hukum internasional yang mempelajari terkait pengaturan tiga hal. Pertama, bagaimana mewakili kepentingan suatu negara lain. Kedua, bagaimana melindungi warga negara suatu negara di negara lain. Dan yang ketiga, bagaimana membuka hubungan diplomatik dan konsuler di negara lain. Kemudian tentang sejarah hukum diplomatik dan konsuler yang dimulai dari Kongres Wina yang pada hakikatnya telah merupakan tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi modern karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematik, termasuk praktek-praktek atau cara-cara umum di bidang diplomasi. Kemudian setelah PBB didirikan pada tahun 1945, 2 tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Dengan kegiatan Komisi Hukum Internasional selama ini, khususnya dalam rangka kodifikasi hukum diplomatik, telah banyak permasalahan yang menyangkut hukum diplomatik, antara lain adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur pembentukan misi-misi diplomatik, konsuler, misi-misi khusus, pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional perlu dilindungi, termasuk para pejabat diplomatik dan sebagainya. Kemudian pembentukan utusan diplomatik dan konsuler. Dalam praktik internasional ada 2 jenis perwakilan diplomatik. Yang pertama, kedutaan besar yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling memberikan hubungan rutin antar negara tersebut. Yang kedua, ada perutusan tetap, yaitu yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional PBB. Kemudian ada klasifikasi utusan diplomatik dan konsuler. Perwakilan diplomatik, misi diplomatik atau kedutaan adalah kelompok orang-orang, negara atau organisasi sebagai negara atau organisasi pengirim yang hadir di negara lain sebagai negara penerima untuk mewakili secara resmi negara atau organisasi pengirim di negara penerima. Secara singkat, perwakilan diplomatik adalah orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Dalam praktiknya, frasa perwakilan diplomatik merujuk pada perwakilan residen, yaitu yang menetap pada negara penerima, yaitu kedutaan besar. Kemudian ada hak-hak utusan diplomatik. Yang pertama ada inviolability atau yang tidak dapat diganggu-gugat, yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. Kemudian ada immunity atau kekebalan, yaitu kekebalan terhadap yurisdiksi dari hukum negara penerima, baik hukum pidana, perdata maupun administrasi. Kemudian yang terakhir ada akhir perutusan diplomatik dan konsuler. Berakhirnya fungsi misi dari perwakilan diplomatik. Yang pertama dikarenakan sudah habis masa jabatan. Yang kedua, ia ditarik oleh pemerintah negaranya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan karena Allah Maha Pemaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.